yang namanya supaya datanya terkunci di pusat, 2 seleksi ini harus dilalui. Bagaimana supaya 2 seleksi ini dilalui? Maka seleksi administrasinya harus lolos dulu. Ya, karena tadi di aturan di Kemenpan nomor 347 itu bahasanya adalah seluruh tahapan seleksi, nggak bisa administrasi aja, tapi harus semua seleksinya diikuti. Seleksi administrasi yang dimaksud oleh Panselda yaitu yang pertama dengan tahapan membuat akun, yang kedua melengkapi biodata, yang ketiga memilih jenis seleksi, yang keempat mendaftar formasi, yang kelima pengisian riwayat pekerjaan, yang keenam mengunggah dokumen, dan yang ketujuh resume. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke portal SSCNBKN pada saat membuat akun, mohon Bapak Ibu pengawas bisa menyarankan kepada seluruh non-ASN terlebih dahulu harus mendownload buku petunjuknya. Sebelum yang bersangkutan mendaftar, kami sarankan buku petunjuk yang ada di portal SSCNBKN untuk di-download terlebih dahulu. Untuk yang dokumen persyaratan, yang pertama, hasil pindai scan berwarna, bukan hitam putih, dari KTP asli atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Bapak Ibu, untuk berbicara kualitas, kami sarankan jangan dipoto ya, tapi di-scan menggunakan mesin scan. Sebelum adanya sosialisasi ini sudah ada pelamar dari jabatan guru, dan yang dilampirkan adalah fotokopi KTP. Dari situ saja sudah gugur, nggak bisa lagi membuka dokumen yang lain ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur, sudah nggak bisa lagi? Yang sudah mengupload dokumen itu sudah dikunci lamarannya dan tidak bisa menggunakan akun berikutnya. Yang kedua, pas foto berwarna berpakaian formal terbaru, tampak depan berlatar belakang warna merah. Beda warna aja tidak lolos administrasi. Wajah pada pas foto harus terlihat jelas karena akan digunakan dalam proses pencocokan wajah oleh sistem ketika registrasi peserta seleksi kompetensi. Perbedaan wajah pelamar dengan wajah pada pas foto akan membuat sistem kesulitan dalam proses pencocokan wajah. Ini jelas sekali penjelasannya. Jadi Bapak Ibu di fotonya latar belakangnya merah. Pakaiannya formal. Kalau kemarin disetujui pakaian formal bagi laki-laki adalah kemeja berkerah. Terbaru. Kenapa harus terbaru? Karena nanti pada saat seleksi kompetensi itu pindainya itu bukan melihat wajah orangnya dengan KTP, tapi wajah yang ada di pas foto ini dengan sistem KTP yang dilamar di portal SSCNBKN ini. Berikutnya hasil pindai scan berwarna dari surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai sesuai dengan format pada tautan ini. Bapak Ibu, nanti paparan ini akan kita sebarkan, Bapak Ibu tinggal klik, dan ini adalah bentuk surat lamaran yang sudah disediakan oleh Panselda. Silakan Pak Dasep untuk ditampilkan. Bentuk surat lamaran ini bukan ditulis tangan. Sekali lagi, ini surat lamaran sekali lagi tidak ditulis tangan, tapi diketik ulang, diisi, diketik, bukan di tulisan tangan yang di format kosongnya. Kalau pokoknya ada tulisan tangan, udah gugur ya. Ini harus diketik ulang dan nanti di scan-nya asli berwarna. Apabila ada dokumen lainnya sesuai ketentuan harus melampirkan sertifikat, maka poin 8 ini disertakan. Tapi jika di formasi Bapak dan Ibu tidak perlu menyertakan dokumen sertifikat dan STR, maka ini silahkan dikeluarkan dari format. Ya, Bapak Ibu, lamaran yang dibuat oleh Bapak Ibu, poinnya itu sesuai dengan yang dilampirkan. Kalau poin 8 tidak melampirkan sesuai dengan formasi, jangan dibubuhkan di sini. Berikutnya adalah hasil pindai scan berwarna dari ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan. Nah, untuk ijazah ini tidak berlaku bagi mereka yang ijazahnya fotokopi legalisir itu dinyatakan tidak bisa diterima atau tidak lolos. Itu ijazah ya Bapak dan Ibu. Tidak berlaku juga surat keterangan lulus. Itu nggak bisa. Jadi yang namanya ijazah udah penijazah. Bukan surat lulus,
bukan fotokopi, tapi ijazah asli. Berikutnya adalah hasil pindai dari daftar nilai asli bagi lulusan SMP atau SMA sederajat, atau transkrip nilai asli bagi lulusan perguruan tinggi. Nah, kalau transkrip di perguruan tinggi itu kan jelas terpisah. Tapi kalau SMA, itu yang ada di belakang ijazah. Berikutnya adalah scan berwarna surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai sesuai dengan format pada tautan ini. Juga ditegur oleh BKPSDM, ada pelamar dari guru menggunakan format tahun 2023. Bapak Ibu, aturan pengadaan ASN setiap tahunnya itu dinamis. Jangan pakai format tahun 2023, pakainya yang ini yang berlaku. Gimana dengan yang sudah terlanjur melamar dan formatnya salah? Kami sudah ingatkan, itu sudah tidak lagi menjadi ranah kami, itu menjadi ranahnya Panselda. Ini formatnya pakai yang ini, sekali lagi, bukan ditulis tangan, foto itu sudah. Berikutnya adalah, nah ini yang harus dibedakan, Bapak Ibu mohon fokus, dibedakan untuk mereka yang melamar di formasi guru dan teknis, ada 2 perbedaan format. Ya, yang pertama, khusus untuk yang melamar teknis dulu di luar guru, adalah scan berwarna surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja yang di sekolah itu adalah kepala sekolah. Pimpinan unit kerja yang ada di perangkat daerah itu adalah kepala perangkat daerahnya. Sekali lagi, ini untuk mereka yang ingin melamar di teknis. Ya, yang melamar di teknis formatnya ini. Surat keterangan bekerja. Untuk guru, tidak ada surat keterangan bekerja karena sistem sudah terintegrasi dengan Dapodik. Jangan bertanya bagaimana dengan mereka yang ada di portal non-ASN tapi tidak ada di Dapodik. Kalau yang tidak ada di Dapodik, artinya sudah dipastikan tidak bisa melamar di formasi guru. Meskipun ada di portal BKM. Ya. Karena surat keterangan bekerjanya terintegrasi dengan Dapodik. Pada SEP, mari kita tampilkan surat keterangan pengalaman kerja khusus untuk mereka yang non-guru, yang teknis Pak. Yang teknis dulu. Oke, untuk yang teknis silahkan nanti diklik, akan muncul surat keterangan yang menandatangan adalah pimpinan unit kerja. Contoh, untuk operator kecamatan akan melamar di formasi kecamatan, maka surat keterangan pengalaman bekerjanya itu dari sekolah tempat dia bekerja, bukan meminta ke kecamatan. Ya, contoh, saya saat ini sebagai operator kecamatan Cisaat mau melamar di formasi SMA di kecamatan Cisaat. Saya akan meminta pengalaman bekerja saya. Kalau di situ ekskorian mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Kalau dia aktifnya di sekolah, maka mintalah surat keterangannya dari kepala sekolah. Bukan meminta surat pengalaman ke kecamatan, bukan. Tempat dia bekerja. Surat keterangan pengalaman kerja itu akan gugur ketika Bapak Ibu pengalamannya kurang dari 2 tahun. Jadi pasti yang di portal BKN non-ASN itu pasti semuanya di atas 2 tahun. Gimana dengan jabatan yang dilamar? Misal mau melamar ke perpustakaan. Tapi kan nggak punya pengalaman sebagai arsiparis. Tetap Bapak Ibu mencantumkan sebagai non-ASN bekerja sudah berapa tahun. Ya, sudah berapa tahun menjadi non-ASN yang berkaitan dengan kearsiparisan meskipun hanya sebagiannya. Contoh misalnya saya mau melamar di SMA, di kantor kecamatan, tetapi saya selama ini pengalamannya di SD. Nah, di SD-nya aja yang dicantumkan berapa tahun. Misal dari tahun, di situ kan muncul bulan dan tahunnya kalau tidak salah ya. Nah, di bawah. Telah melaksanakan tugas yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, jabatan yang dilamar ini lihat edaran Panselda. Tadi, kalau yang dilamar itu adalah penata layanan operasional, atau yang dilamar itu adalah pengadministrasi perkantoran,
silahkan dicek, diisi nama jabatan yang dilamar. Ini contoh ya, ini contoh. Pada saat nanti dibuang ya. Contohnya nih, pengadministrasi perkantoran, ini ijazah SMA. Diisi nama jabatan yang dilamar, selama berapa tahun dan berapa bulan. Nah ini yang dicantumkan adalah pengalaman Bapak Ibu sebagai non ASN, itu nggak masalah. Kalau di sini terbukti kurang dari 2 tahun, maka kemungkinan Bapak Ibu mungkin di seleksi Panselda ini bisa gugur kalau yang bersangkutan tidak bisa membuktikan 2 tahunnya gitu ya Bapak Ibu. Dengan tanggal berapa gitu pengalamannya. Ini muncul tanggal. Kalau di surat keterangan bidang kerja yang relevan ini muncul tanggal. Berikutnya setelah surat keterangan Bapak Ibu juga harus melampirkan scan dokumen surat keterangan aktif bekerja. Yang tadi kalau aktif bekerja hampir sama, cuman kalimatnya nah ini terhitung sampai dengan tanggal aja. Ya, ini contoh. Ini kalau yang bidang relevan, yang aktif bekerja, Pak Dasar silakan ditampilkan. Oke, ada perpindahan ini ya. Jadi 2 dokumen ini khusus untuk pelamar teknis. Nah, ini yang aktif teknis itu hanya begini formatnya. Hop sekolah, hanya mencantumkan TMT tanggal sampai dengan saat ini. Nah, ini bedanya ya. Kalau di surat keterangan pengalaman bekerja itu harus ada awal dan akhir tanggal bulan tahunnya, tapi kalau di aktif itu hanya awalnya aja yang diketik. Untuk guru, surat keterangan aktif bekerja sudah disediakan formnya oleh BKN dan ini memang menyusul, baru diberikan pada hari Selasa. Ada perbedaan signifikan di mana di bagian bawah tidak mencantumkan materai. Kita ikut aja. Ini contoh yang sudah diberikan oleh format BKN senasional. Sudah ya hasil pindai? Hasil pindai dari dokumen pendukung. Nah ini kalau di lamaran yang dilamar oleh yang bersangkutan mempersyaratkan ya. Ada pelamar disabilitas, kemudian sertifikat. Oh iya. Kalau nggak punya, nomor 8-nya dihapus. Kalau di nomor 8-nya dicantumkan, maka persyaratannya juga harus dicantumkan. Informasi tambahan, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi lanjutan, kami sampaikan bahwa formasi jabatan yang memperlihatkan kualifikasi pendidikan SLTA ternyata dapat dilamar oleh ijazah SLTA sederajat. SMA, SMA, MA paket C. Selanjutnya mengingatkan kembali bagi lulusan SMA yang diunggah adalah daftar nilai yang berada di belakang ijazah, bukan SKHUN, transkrip nilai per semester atau rapot, jadi daftar nilai yang ada di belakang ijazah saja. Mohon diperhatikan. Kenapa ini informasi tambahan? Karena dari panitia administrasi sudah ada pelamar yang masuk dan ini sudah dipastikan gugur. Kalau yang di-uploadnya itu nilai raport. Bapak Ibu, memang betul ada masa sanggah. Masa sanggah tidak digunakan untuk memperbaiki dokumen, itu tidak. Masa sanggah itu hanya diberlakukan pada saat yang bersangkutan memiliki dokumen yang biasanya kalau kemarin dicontohkan, misal pada saat mengupload itu nomor serinya tidak terbaca, sehingga misalnya tidak lolos administrasi gitu ya. Dia kemudian memberikan sanggahan membawa dokumen ijazah asli. Nah itu biasanya ada argumentasi dari Panselda dan yang bersangkutan. Bukan merubah dokumen, masa sanggah itu bukan merubah dokumen. Orang yang salah upload dipastikan tidak bisa merubah uploadannya yang sudah dikirim. Jadi pastikan Bapak Ibu sering mengecek secara berkala resume pada saat melamar. Sebelum resume itu, di resume akhir itu ada checklistan yang berwarna hijau. Kalau dari checklistan itu misalnya ada 8 dokumen tapi yang baru muncul 5, artinya Bapak Ibu kembali lagi ke dokumen sebelumnya ya.